Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr
dua. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, la'ammaratun bisu'i illa Abu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu untuk matahari. Al-mu'minuna, iman. Alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum, iman. Bana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ini wa yu'allimuhumul kitaba ini wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini wa yuzakkikum dan di
Itu wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, bukan, kalau nggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya antah budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalaupun Anda
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, kami memujimu seperti Engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan memperbaiki diri melalui kajian yang penuh keberkahan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita simak bersama, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat dalam bahwa sholat bukan hanya sekedar kewajiban harian yang dilakukan 5 waktu, tetapi merupakan panduan hidup yang lengkap yang mengatur bagaimana kita menjalani kehidupan dengan terarah, teratur, dan penuh makna. Kita diajarkan bahwa setiap waktu sholat memiliki pesan tersendiri. Sholat subuh, atau yang juga disebut sebagai fajar, menjadi tanda dimulainya aktivitas kehidupan. Di waktu ini, kita tidak hanya bangun untuk beribadah, tetapi juga diajarkan untuk memiliki perencanaan yang matang. Seorang Muslim seharusnya tidak menjalani hari tanpa arah, tanpa target, dan tanpa persiapan. Bahkan alam semesta pun memulai aktivitasnya dengan teratur di waktu subuh, maka seharusnya kita sebagai manusia yang diberi akal dan akan dimintai pertanggungjawaban, lebih teratur lagi dalam menjalani hidup. Kemudian, kita juga memahami makna dari fajar sebagai respon keimanan. Ketika azan berkumandang, hati yang beriman akan langsung tergerak untuk memenuhi panggilan Allah. Inilah tanda bahwa iman itu hidup di dalam diri kita. Berbeda dengan respon yang didorong oleh hawa nafsu yang justru membawa kepada keburukan. Selanjutnya, kita diingatkan pentingnya evaluasi diri, terutama di malam hari sebelum tidur. Kita diajak untuk tidak hanya mengucapkan istighfar di lisan, tetapi benar-benar menghadirkan kesadaran dalam hati, mengevaluasi peran kita sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan, dan sebagai bagian dari masyarakat. Dengan evaluasi ini, kita bisa memperbaiki diri dan merencanakan hari esok dengan lebih baik dan lebih tenang. Masuk ke waktu zuhur, kita diajarkan makna kejelasan. Ini adalah waktu untuk mengevaluasi hasil dari aktivitas yang telah kita lakukan sejak pagi. Apakah pekerjaan kita sudah sesuai dengan rencana? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Apakah yang kita lakukan sudah bernilai ibadah? Disinilah sholat menjadi momen untuk menenangkan pikiran, meluruskan kembali niat, dan menyusun ulang langkah agar tetap berada di jalan yang benar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita juga belajar bahwa ibadah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Iman melahirkan ibadah, ibadah membentuk aktivitas, dan aktivitas dihiasi dengan akhlak. Ketika semua aktivitas diniatkan sebagai ibadah, maka seseorang tidak akan mudah melakukan kecurangan, tidak akan berbuat zalim, dan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena ia merasa selalu diawasi. Sayangnya,
Banyak di antara kita yang hanya fokus pada gerakan dan bacaan dalam solat, namun belum memahami hikmah dan dampaknya dalam kehidupan. Padahal tujuan utama dari solat adalah membentuk pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab. Selain itu, kita juga diingatkan untuk tidak hanya fokus mengejar dunia. Kehidupan ini adalah perjalanan menuju akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia adalah bekal untuk kehidupan yang kekal. Maka penting bagi kita untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan persiapan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga apa yang telah kita pelajari ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga solat yang kita dirikan benar-benar menjadi cahaya yang membimbing langkah kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol like, share kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat, serta subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami yang penuh hikmah seperti ini. Dan jangan lupa, mari kita doakan bersama di kolom komentar untuk guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, keberkahan dalam ilmunya, serta menjadikan setiap ilmu yang beliau sampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.